Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat banyak wanita hebat, tapi hanya satu rumah yang Allah titipi mushaf Al-Quran umat ini, dan penjaganya adalah Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin. Jika hari ini ada yang berani merendahkan beliau, itu bukan kritik ilmiah, itu hilang adab kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami adab kepada nabimu dan keluarganya. Jauhkan lisan kami dari celaan terhadap orang-orang yang Engkau pilih. Karuniakan kepada kami taubat yang jujur, amal yang istiqomah, dan akhir hidup yang Engkau ridhoi, sebagaimana Engkau ridho kepada Ummul Mukminin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika seri ini meluruskan cara pandangmu, jangan simpan sendiri, sebarkan dengan adab. Bukan untuk menang debat, tapi agar umat belajar menghormati sejarah dengan iman, bukan dengan syahwat dan prasangka. Simak kisah ini sampai akhir, karena kisah Hafsah bukan tentang konflik, tapi tentang taubat, amanah, dan kehormatan yang dijaga sampai mati. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Putri Sayyidina Umar yang dijaga langit. Nama Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha bukanlah nama kecil dalam sejarah Islam. Beliau bukan hanya dikenal sebagai Ummul Mukminin, tetapi juga sebagai putri seorang laki-laki yang kelak menjadi salah satu pilar utama Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak awal, perjalanan hidup Sayyidah Hafsah tidak bisa dilepaskan dari nasabnya, dari zaman yang melahirkannya, serta dari karakter kuat yang membentuk kepribadiannya. Nama lengkapnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Lu'ay. Dengan nasab ini, Hafsah berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Ayahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, sosok yang sebelum Islam dikenal keras dan disegani, dan setelah Islam menjadi simbol keadilan dan keteguhan iman. Ibunya adalah Zainab binti Mad'un bin Hubaib bin Wahab bin Husafah, saudara kandung Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat awal yang dikenal dengan kezuhudan dan ketakwaannya. Dari jalur ayah dan ibu, Hafsah tumbuh dalam lingkungan yang kelak akan sangat dekat dengan Islam, meskipun pada awalnya masih berada dalam tradisi Quraisy jahiliyah. Sayyidah Hafsah dilahirkan pada tahun yang sangat dikenal oleh bangsa Quraisy, yaitu tahun ketika Ka'bah dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat banjir. Pada tahun itulah Rasulullah dipercaya oleh seluruh kabilah Quraisy untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Sebuah peristiwa yang menegaskan kejujuran dan kebijaksanaan beliau, bahkan sebelum diutus sebagai nabi. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, disebutkan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah lahir pada saat orang Quraisy membangun Ka'bah, 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Riwayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi Sayyidah Hafsah dalam garis waktu sejarah Islam. Beliau lahir tidak jauh dari masa awal kenabian, pada fase ketika dakwah Islam masih sangat berat, dan umat Islam masih sedikit serta berada di bawah tekanan kaum Quraisy. Pada masa itu, tradisi masyarakat Arab Quraisy masih dipenuhi oleh pandangan yang keliru terhadap perempuan. Kelahiran anak perempuan sering dianggap sebagai beban, bahkan aib, bagi sebagian keluarga. Sikap ini bukanlah sesuatu yang khusus dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab, melainkan merupakan fenomena sosial yang umum di kalangan Quraisy sebelum datangnya Islam. Karena itu, ketika Sayyidina Umar mendengar bahwa anak yang lahir adalah perempuan, beliau merasakan kegelisahan sebagaimana kebiasaan banyak laki-laki Quraisy saat itu. Namun, Islam datang untuk merombak seluruh cara pandang tersebut, dan takdir Allah menunjukkan bahwa justru anak perempuan inilah
yang kelak akan menjadi istri Rasulullah dan memiliki peran besar dalam sejarah umat. Sejak kecil, Sayyidah Hafsah tumbuh dengan karakter yang kuat. Beliau mewarisi sifat ayahnya dalam ketegasan, keberanian, dan kejelasan sikap. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan bahwa sifat Hafsah sangat mirip dengan ayahnya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bukan wanita yang lemah dalam kepribadian, tidak pula mudah ditekan oleh keadaan. Namun, ketegasan ini bukanlah sifat tercela. Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat kuat dan tegas pada seorang wanita bukanlah aib, selama ia berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu keistimewaan Sayyidah Hafsah yang jarang dimiliki oleh perempuan pada zamannya adalah kemampuannya membaca dan menulis. Pada masa itu, kemampuan literasi merupakan sesuatu yang langka, bahkan di kalangan laki-laki Quraisy sekalipun. Fakta bahwa Sayyidah Hafsah mampu membaca dan menulis menunjukkan bahwa beliau tumbuh dengan kecerdasan dan perhatian terhadap ilmu. Kemampuan ini kelak menjadi sebab penting mengapa Allah menjadikannya sebagai penjaga mushaf Al-Quran pada masa setelah wafatnya Rasulullah. Dengan memahami latar belakang nasab, waktu kelahiran, dan karakter Sayyidah Hafsah, menjadi jelas bahwa kemuliaannya tidak dibangun di atas kisah-kisah sensasional atau drama rumah tangga. Kemuliaan Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha berdiri di atas pondasi yang kokoh, yaitu nasab yang mulia, iman yang tumbuh seiring dakwah Islam, serta takdir Allah yang menempatkannya pada posisi strategis dalam sejarah umat ini. Ketegasan sifatnya bukanlah celaan, melainkan bagian dari kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan dan kemudian diarahkan oleh iman. Disinilah umat Islam perlu bersikap adil. Dalam Islam, wanita yang kuat bukanlah masalah. Yang menjadi ukuran adalah ketaatan, adab, dan kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hafsah binti Umar adalah contoh nyata bagaimana karakter kuat berpadu dengan iman, dan bagaimana Allah menjaga kehormatan seorang hambanya sejak awal kehidupannya, bahkan sebelum beliau sendiri menyadari peran besar yang akan beliau jalani. Islam yang mengubah rumah Sayyidina Umar. Sebelum cahaya Islam menerangi rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rumah itu berdiri di tengah tradisi Quraisy yang keras dan penuh fanatisme. Sayyidina Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, berpendirian kuat, dan tidak mudah tunduk. Dalam fase awal dakwah Islam, beliau termasuk orang yang paling keras menantang Rasulullah dan kaum muslimin. Sikap ini bukan karena kebodohan, melainkan karena keyakinannya yang kuat terhadap tradisi nenek moyang dan pandangannya tentang kehormatan Quraisy. Pada masa itu, Islam masih dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan agama masyarakat Mekah. Banyak keluarga terpecah karena perbedaan keyakinan. Namun dalam manhaj Ahlus Sunnah, penting ditegaskan bahwa anak tidak memikul dosa kekafiran orang tuanya, dan seorang anak tidak dihakimi berdasarkan sikap orang tua sebelum hidayah datang. Hal ini tampak jelas pada diri Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, yang pada masa awal dakwah masih hidup dalam rumah seorang ayah yang memusuhi Islam. Perubahan besar itu bermula dari sebuah peristiwa yang terkenal dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa di rumah Fatimah binti Khattab, saudari perempuan Sayyidina Umar. Tanpa perlu menggambarkan adegan kekerasan secara rinci, cukup diketahui bahwa Sayyidina Umar mendatangi rumah tersebut dalam keadaan marah setelah mengetahui bahwa adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Di rumah itulah Sayyidina Umar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca secara sembunyi-sembunyi. Ayat-ayat itu berasal dari awal surat Toha. Ketika Sayyidina Umar meminta untuk melihat lembaran yang berisi bacaan tersebut, beliau terlebih dahulu diminta untuk bersuci. Ini menunjukkan adab kaum muslimin awal terhadap Al-Quran, bahkan di tengah tekanan dan ancaman. Saat Sayyidina Umar membaca ayat-ayat itu, terjadi perubahan besar di dalam hatinya. Bukan karena tekanan manusia, bukan pula karena argumen panjang, melainkan karena kalam Allah yang langsung menyentuh fitrah. Inilah salah satu pelajaran manhaj yang sangat penting.
Hidayah sepenuhnya milik Allah. Tidak ada manusia yang mampu membuka hati seseorang jika Allah tidak menghendakinya. Sayyidina Umar yang sebelumnya keras dan menentang, dalam sekejap menjadi lembut dan tunduk ketika Allah menghendaki kebaikan baginya. Doa Rasulullah agar salah satu dari dua tokoh Quraisy besar diberi hidayah, Sayyidina Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Setelah hatinya terbuka, Sayyidina Umar tidak menunda. Beliau segera mencari Rasulullah dan menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Masuk Islamnya Sayyidina Umar menjadi titik balik besar bagi kaum muslimin. Keberanian dan keteguhannya memberikan kekuatan moral yang luar biasa. Kaum muslimin yang sebelumnya beribadah secara sembunyi-sembunyi mulai menampakkan keislaman mereka dengan lebih percaya diri. Perubahan Sayyidina Umar tidak berhenti pada dirinya sendiri. Beliau kembali ke rumah dan mengajak keluarganya untuk memeluk Islam. Dalam konteks inilah Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menerima Islam. Saat itu usianya masih sangat muda, sekitar 10 tahun. Keislaman Sayyidah Hafsah bukan hasil paksaan, melainkan bagian dari perubahan besar yang Allah hadirkan dalam rumah Sayyidina Umar. Dari rumah yang sebelumnya memusuhi Islam, kini berubah menjadi rumah yang dipenuhi iman dan ketaatan. Masuk Islamnya Sayyidah Hafsah sejak usia dini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Beliau tumbuh dalam lingkungan iman, mendengarkan Al-Quran dan menyaksikan langsung keteguhan ayahnya dalam membela agama Allah. Ini menjelaskan mengapa Sayyidah Hafsah kelak dikenal sebagai wanita yang kuat pendirian, tegas, dan tidak mudah goyah. Semua itu berakar dari pengalaman awal hidupnya dalam rumah yang telah disentuh oleh hidayah. Menjadi istri mujahid, menjadi janda syahid. Setelah Islam menerangi rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kehidupan Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha mulai memasuki fase baru. Beliau tumbuh sebagai seorang muslimah sejak usia muda, hidup dalam lingkungan iman, dan menyaksikan langsung bagaimana ayahnya membela Islam dengan sepenuh jiwa. Dalam fase inilah, Allah menyiapkan Sayyidah Hafsah untuk ujian besar yang kelak akan membentuk kedewasaan dan keteguhan jiwanya. Di antara para sahabat yang kembali dari hijrah ke Habasyah, terdapat seorang pemuda bernama Hunais bin Husafah As-Sahami radhiyallahu anhu. Beliau termasuk generasi awal kaum muslimin yang memilih meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan iman. Hijrah ke Habasyah bukanlah perjalanan ringan. Ia dilakukan di tengah tekanan Quraisy, keterbatasan harta, dan ketidakpastian masa depan. Namun, Hunais memilih hijrah karena keyakinannya bahwa iman lebih berharga daripada tanah air dan kenyamanan hidup. Setelah situasi di Mekah sedikit berubah, pasca masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, sebagian muhajirin kembali ke Mekah termasuk Hunais. Dalam pertemuannya dengan Sayyidina Umar, Hunais melihat Sayyidah Hafsah dan mengajukan permohonan untuk menikahinya. Sayyidina Umar merestui pinangan tersebut. Pernikahan ini bukan pernikahan yang dibangun di atas kemewahan atau kepentingan duniawi, melainkan di atas iman dan komitmen terhadap Islam. Ia mempertemukan seorang mujahid dengan seorang muslimah yang tumbuh dalam ruangan iman. Tentang kehidupan rumah tangga mereka, riwayat menyebutkan dengan jelas dan sederhana, rumah tangga mereka sangat berbahagia karena dilandasi keimanan dan ketakwaan. Kalimat ini cukup untuk menggambarkan pondasi pernikahan mereka. Tidak diperlukan rincian romantika atau kisah emosional yang berlebihan. Kebahagiaan mereka terletak pada kesatuan visi, yaitu beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, dan siap berkorban demi agama. Ketika Rasulullah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Sayyidah Hafsah dan Hunais termasuk di antara mereka yang berangkat. Hijrah ke Madinah merupakan hijrah kedua setelah Habasyah dan menunjukkan keteguhan iman Hunais serta kesiapan Sayyidah Hafsah meninggalkan kehidupan lama demi agama. Di Madinah, mereka membangun rumah tangga dalam suasana ukhuwah Islamiyah yang kuat bersama kaum muhajirin dan ansar yang dipersatukan oleh iman. Tidak lama setelah kaum muslimin menetap di Madinah,
datanglah perintah Allah untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang terus memusuhi Islam. Perang Badar menjadi ujian besar pertama bagi umat Islam. Jumlah mereka sedikit, persenjataan terbatas, dan kondisi ekonomi lemah. Namun, keimanan mereka kuat. Hunais bin Husafah termasuk di antara para sahabat yang berangkat memenuhi panggilan jihad ini. Perang Badar bukan sekedar pertempuran fisik, tetapi juga pembuktian keimanan. Allah menolong kaum muslimin dengan pertolongan yang nyata, dan kemenangan itu menjadi tonggak sejarah. Namun, tidak semua sahabat kembali tanpa luka. Hunais mengalami luka yang cukup parah akibat peperangan tersebut. Beliau kembali ke Madinah dalam keadaan lemah, dan Sayyidah Hafsah dengan penuh kesabaran merawat suaminya. Disinilah tampak kematangan iman Sayyidah Hafsah. Beliau bukan hanya istri seorang mujahid di medan perang, tetapi juga pendamping yang sabar dalam masa ujian. Beliau merawat suaminya tanpa keluhan, memahami bahwa luka itu adalah akibat perjuangan di jalan Allah. Namun, Allah menetapkan takdir lain. Luka yang diderita Hunais akhirnya mengantarkannya kepada syahadah. Beliau wafat sebagai syahid setelah ikut serta dalam peperangan pertama yang menentukan sejarah arah Islam. Dengan wafatnya Hunais bin Husafah, Sayyidah Hafsah menjadi janda dalam usia yang sangat muda, sekitar 18 tahun. Dalam pandangan Islam, status janda bukanlah kehinaan, dan kehilangan suami bukanlah tanda rendahnya kedudukan seorang wanita. Justru dalam konteks ini, Sayyidah Hafsah memperoleh kemuliaan sebagai janda seorang syahid, seorang mujahid yang telah menyerahkan nyawanya di jalan Allah. Episode ini menegaskan satu prinsip manhaj yang penting, yaitu kemuliaan janda dalam Islam dijaga dan dihormati. Rasulullah sendiri kelak akan menunjukkan hal ini dengan perbuatannya, bukan sekedar dengan ucapan. Sayyidah Hafsah tidak dipotret sebagai sosok yang larut dalam ratapan, tetapi sebagai seorang muslimah yang menerima takdir Allah dengan sabar dan iman. Kesedihan ada, tetapi tidak berubah menjadi keluhan atau penolakan terhadap qada dan qadar. Dengan demikian, fase kehidupan Sayyidah Hafsah sebagai istri mujahid dan janda syahid menjadi pondasi emosional yang kokoh bagi perjalanan hidupnya selanjutnya. Ini bukan kisah pilu murahan, bukan pula narasi untuk membangkitkan simpati sesaat. Ini adalah kisah tentang bagaimana iman, jihad, dan hijrah membentuk kepribadian seorang wanita yang kelak akan menjadi ummul mukminin dan penjaga amanah besar umat Islam. Di titik inilah Allah mulai membuka jalan bagi peran Sayyidah Hafsah yang lebih besar dalam sejarah Islam. Sebuah peran yang tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari pengorbanan dan kesabaran. Pinangan langit ketika Nabi memuliakan janda. Wafatnya Hunais bin Husafah radhiyallahu anhu meninggalkan duka yang dalam, bukan hanya bagi Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, tetapi bagi ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memahami bahwa putrinya kini berstatus menjadi janda dalam usia yang masih sangat muda. Dalam pandangan Islam, Sayyidina Umar tidak melihat status janda sebagai aib, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu, beliau berusaha mencarikan pendamping yang soleh dan layak bagi putrinya, bukan demi gengsi keluarga, melainkan demi ketenangan dan kemaslahatan Sayyidah Hafsah. Langkah pertama Sayyidina Umar adalah mendatangi Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Pilihan ini menunjukkan kejernihan akal Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah, dikenal dengan ketakwaan, kelembutan, dan kejujurannya. Sayyidina Umar menawarkan Sayyidah Hafsah untuk dinikahi. Namun, Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Beliau diam, tidak menyetujui, tetapi juga tidak menolak secara lisan. Sikap ini membuat Sayyidina Umar merasa heran dan terluka, karena dalam tradisi Arab, diam sering dipahami sebagai penolakan yang kurang beradab. Setelah itu, Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman pada saat itu baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, dan masih berada dalam masa kesedihan. Sayyidina Umar menawarkan Sayyidah Hafsah kepadanya. Namun, Sayyidina Utsman menolak dengan adab dan penjelasan yang lembut.
Penolakan Sayyidina Utsman bukan karena meremehkan Sayyidah Hafsah, tetapi karena kondisi hatinya yang belum siap untuk menikah kembali. Sikap ini mencerminkan kejujuran dan adab seorang sahabat besar. Dua penolakan yang dihadapi oleh Sayyidina Umar menambah kesedihannya. Beliau tidak marah karena harga diri, tetapi karena memikirkan nasib putrinya. Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah beliau alami. Beliau tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk mengadukan kegundahan seorang ayah kepada Nabi yang beliau cintai dan hormati. Mendengar penuturan Sayyidina Umar, Rasulullah menyampaikan sebuah sabda yang serat makna dan penuh hikmah. Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar, dan Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari Hafsah. Ucapan ini bukan sekedar penghiburan, tetapi wahyu yang mengandung ketetapan Allah. Sayyidina Umar pada awalnya belum sepenuhnya memahami maksud sabda tersebut. Namun dengan kecerdasan dan keimanannya, beliau kemudian menyadari bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah diri beliau sendiri. Pinangan itu bukan datang dari bumi, melainkan dari langit, melalui kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tidak lama kemudian, Sayyidina Umar menemui kembali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah terungkap hikmah besar dari sikap diam Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata dengan penuh kejujuran dan adab, "Seandainya Rasulullah mengizinkan, tentu akulah yang akan menikahi Hafsah." Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau mengetahui Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Sayyidah Hafsah. Namun beliau tidak berani membuka rahasia Nabi dan tidak pula mendahului keputusan Rasulullah. Diamnya Sayyidina Abu Bakar bukan karena menolak atau meremehkan, tetapi karena menjaga amanah dan adab terhadap Rasulullah. Inilah contoh nyata bagaimana seorang sahabat menundukkan keinginan pribadi di hadapan wahyu dan kehendak Nabi. Demikian pula sikap Sayyidina Utsman bin Affan. Penolakannya tidak lahir dari ego, melainkan dari kesedihan yang masih beliau rasakan atas wafatnya Ruqayyah. Tidak lama kemudian, Allah mengganti kesedihan itu dengan kemuliaan yang lebih besar. Ketika Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Dari sinilah Sayyidina Utsman dikenal dengan gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Akhirnya, Rasulullah menikahi Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Pernikahan ini memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah pemuliaan terhadap seorang janda syahid, penguatan ikatan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, serta penegasan bahwa Islam memuliakan wanita yang sabar dan beriman, tanpa melihat status duniawi. Pernikahan ini juga menjadi bantahan nyata terhadap anggapan bahwa janda adalah beban sosial. Justru Rasulullah sendiri yang menunjukkan teladan tertinggi dalam memuliakan mereka. Episode ini mengajarkan prinsip manhaj yang sangat penting. Tidak ada sahabat yang egois, dan tidak ada satupun dari mereka yang bergerak di luar ketaatan kepada wahyu. Sayyidina Abu Bakar diam karena menjaga rahasia Nabi. Sayyidina Utsman menolak dengan adab karena kejujuran. Sayyidina Umar bersabar dan menyerahkan urusan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertindak berdasarkan bimbingan Allah. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan di antara para sahabat bukanlah hubungan kepentingan, melainkan hubungan iman dan ketaatan. Pinangan Sayyidina Hafsah bukan hasil lobi manusia, tetapi ketetapan Allah. Karena itu, pernikahan ini layak disebut sebagai pinangan langit, sebuah peristiwa yang serat pelajaran tentang adab, kesabaran, dan ketundukan total kepada kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ummul Mukminin, ujian, teguran, dan taubat. Setelah Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha resmi menjadi istri Rasulullah, beliau memasuki fase kehidupan yang sangat berbeda. Menjadi Ummul Mukminin bukanlah kedudukan yang hanya berisi kemuliaan, tetapi juga amanah besar dan ujian yang berat. Rumah Rasulullah bukan rumah biasa. Ia adalah rumah kenabian, tempat wahyu turun, dan tempat akhlak Islam dipraktikkan secara nyata. Karena itu, setiap peristiwa di dalamnya memiliki dimensi pendidikan bagi langit. Sebagaimana manusia pada umumnya, para istri Rasulullah tidak terlepas dari sifat-sifat fitrah, termasuk rasa cemburu.
Dalam manhaj Ahlus Sunnah, penting ditegaskan bahwa kecemburuan istri-istri Nabi adalah perkara duniawi, bukan celah dan tidak mengurangi kemuliaan mereka. Para ulama sepakat bahwa Allah tidak mencela sifat fitrah tersebut selama tidak berubah menjadi pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa peristiwa rumah tangga Rasulullah, terjadi ujian yang berkaitan dengan kecemburuan dan sikap menjaga rahasia. Ujian ini tidak perlu diperinci secara detail, karena tujuan penyebutannya dalam Al-Quran bukan untuk membuka aib, melainkan untuk mendidik dan meluruskan. Oleh sebab itu, sikap yang lurus adalah berhenti pada batas yang ditunjukkan oleh nas dan tidak melampauinya dengan narasi yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat-ayat dalam surat At-Tahrim sebagai bentuk teguran yang penuh hikmah. Teguran ini bukanlah penghinaan, bukan pula penjatuhan martabat Ummul Mukminin, tetapi rahmat dan pendidikan langsung dari Allah. Allah berfirman bahwa Rasulullah tidak seharusnya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan demi menyenangkan hati sebagian istri-istrinya, dan Allah membuka jalan keluarnya melalui kafarat sumpah. Ayat-ayat ini sekaligus menunjukkan kedudukan tinggi Rasulullah, karena Allah sendiri yang langsung meluruskan keadaan rumah tangga beliau. Dalam ayat tersebut, Allah juga menegur dengan bahasa yang tegas namun adil, seraya membuka pintu taubat. Di antara penggalan ayat yang sangat penting untuk dipahami dengan benar adalah firman Allah, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, sungguh hati kamu telah condong kepada kebaikan." Ayat ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Allah bukanlah hukuman, melainkan kembalinya hati kepada ketaatan. Teguran ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Ummul Mukminin, agar mereka tetap berada pada derajat yang Allah kehendaki bagi istri-istri Nabi. Dalam menghadapi peristiwa ini, Rasulullah menunjukkan sikap yang sangat mulia. Beliau tidak membuka aib, tidak memperpanjang masalah, dan tidak menjadikannya konsumsi publik. Yang terjadi adalah jarak sementara sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai bentuk penelantaran atau penghinaan. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah menjauh sementara dari istri-istri beliau agar masing-masing melakukan muhasabah dan menyadari posisi mereka di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sikap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam peristiwa ini juga menjadi pelajaran besar. Sebagai seorang ayah, beliau tidak membela putrinya secara membabi buta. Sayyidina Umar justru menasehati Sayyidah Hafsah dengan keras namun adil. Beliau mengingatkan putrinya agar tidak menyakiti Rasulullah, agar tidak merasa sejajar dengan istri yang lebih dicintai Nabi, dan agar menyadari bahwa ridha Rasulullah adalah perkara besar yang tidak boleh diremehkan. Sikap Sayyidina Umar ini menunjukkan keseimbangan antara kasih sayang orang tua dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perlu ditegaskan dengan jelas sesuai manhaj yang lurus, yaitu Rasulullah tidak menceraikan Sayyidah Hafsah. Sebagian riwayat menyebutkan adanya niat atau keinginan untuk berpisah, namun hal ini tidak terrealisasi. Bahkan dalam riwayat yang kuat disebutkan bahwa Allah menjaga ikatan tersebut dan Rasulullah tetap mempertahankan Sayyidah Hafsah sebagai istrinya. Ini menunjukkan bahwa ujian tersebut bukan akhir dari hubungan, melainkan bagian dari proses pendidikan dan penyucian. Sayyidah Hafsah sendiri menyambut teguran ini dengan sikap yang benar. Beliau tidak membantah, tidak mencari pembenaran, dan tidak menyalahkan keadaan. Beliau menyesali sikapnya dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sejak peristiwa itu, para ulama mencatat perubahan yang sangat nyata dalam ibadah Sayyidah Hafsah. Beliau dikenal sebagai wanita yang banyak berpuasa dan menghidupkan malam dengan sholat. Taubatnya bukan sekedar ucapan, tetapi terwujud dalam amal yang konsisten hingga akhir hayatnya. Episode ini menegaskan satu prinsip penting dalam Islam, yaitu teguran dari Allah adalah tanda cinta, bukan tanda kehinaan. Justru, orang-orang yang Allah biarkan tanpa teguran adalah mereka yang jauh dari kebaikan. Ummul Mukminin ditegur karena kedudukan mereka tinggi dan peran mereka besar. Dengan teguran itu, Allah menjaga kehormatan rumah Nabi dan menjadikannya teladan bagi umat dalam menghadapi konflik rumah tangga dengan iman dan adab. Dengan demikian, peristiwa ini tidak boleh dibaca dengan kacamata curiga atau permusuhan terhadap para istri Nabi. Ia harus dibaca sebagai pelajaran tentang ketaatan, taubat,
dan pendidikan ilahi. Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha keluar dari ujian ini sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih dekat kepada Allah, dan lebih siap memikul amanah besar sebagai Ummul Mukminin. Penjaga mushaf dan wanita ahli ibadah. Setelah berbagai ujian dalam hidupnya, Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dikenal bukan karena satu peristiwa tertentu, tetapi karena amal panjang yang konsisten hingga akhir hayat. Inilah prinsip penting dalam Islam. Penilaian bukan pada satu kesalahan, tetapi pada akhir perjalanan dan bobot ketaatan. Amal seseorang lebih keras berbicara daripada kisah masa lalunya. Para ulama meriwayatkan bahwa Sayyidah Hafsah adalah seorang wanita yang sangat tekun dalam ibadah. Beliau dikenal sering berpuasa sunnah dan menjaga sholat malam. Qiyamul Lail bukan hal asing baginya, bahkan setelah usia menua. Ibadah Sayyidah Hafsah bukan ibadah simbolik, melainkan ibadah pribadi yang lahir dari kesadaran dan taubat yang matang. Keistimewaan Sayyidah Hafsah tidak berhenti pada ibadah personal. Allah menakdirkan satu amanah besar berada di tangannya, yaitu penjagaan mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf melalui usaha besar yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Mushaf ini disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu berpindah ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar wafat, mushaf tersebut disimpan di rumah Sayyidah Hafsah. Ini bukan perkara kecil. Para sahabat tidak akan menitipkan mushaf utama umat kepada seseorang yang diragukan amanahnya. Penitipan ini adalah pengakuan diam-diam atas kejujuran, ketelitian, dan kepercayaan penuh kepada Sayyidah Hafsah sebagai Ummul Mukminin. Pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dilakukan standarisasi mushaf untuk menyatukan bacaan umat Islam, mushaf Sayyidah Hafsah menjadi rujukan utama. Dari mushaf inilah disalin mushaf-mushaf resmi yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah kaum muslimin. Setelah proses itu selesai, mushaf dikembalikan lagi kepada Sayyidah Hafsah dan tetap berada di rumahnya hingga beliau wafat. Ini adalah warisan yang tidak bisa dipalsukan oleh sejarah. Dengan demikian, Sayyidah Hafsah bukan hanya penjaga rumah Nabi, tetapi juga penjaga salah satu fase paling krusial dalam sejarah Al-Quran. Sayyidah Hafsah hidup melewati masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Beliau tidak terlibat dalam pusaran fitnah politik, tidak menjadi sumber provokasi, dan tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan duniawi. Dalam situasi fitnah yang mulai bermunculan di tengah umat, sikap Sayyidah Hafsah tegas namun menenangkan. Beliau memilih merujuk kepada kebenaran, bukan emosi kelompok. Sikapnya tercermin dalam dialog penutup yang sangat penting secara manhaj. Pendapatku adalah sebagaimana pendapat Aisyah. Ucapan ini menunjukkan kehati-hatian, adab, dan kesadaran posisi. Tidak mencari sorotan, tidak membuka perdebatan, dan tidak memperkeruh suasana. Ini adalah sikap Ummul Mukminin dalam menghadapi masa-masa sensitif umat. Diam yang berilmu lebih selamat daripada bicara yang memancing fitnah. Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha wafat pada tahun 45 Hijriah menurut pendapat yang kuat dan dimakamkan di Baqi. Beliau wafat sebagai seorang Ummul Mukminin, ahli ibadah, penjaga amanah besar, dan wanita yang telah melewati ujian hidup dengan iman. Tidak ada catatan penyesalan di akhir hayatnya, kecuali kesungguhan dalam amal. Maka di titik inilah sejarah harus ditegakkan dengan adil. Sayyidah Hafsah tidak boleh dibaca melalui potongan konflik, tetapi melalui garis panjang ketaatan. Kesalahan yang ditegur Allah telah disusul dengan taubat, ibadah, dan amanah besar yang dijaga hingga akhir hayat. Ummul Mukminin adalah manusia pilihan. Siapa yang mencela mereka telah menabrak adab kepada Rasulullah. Ini bukan emosi, ini prinsip. Membela kehormatan Ummul Mukminin bukan fanatisme, tetapi bagian dari iman dan adab terhadap Nabi. Siapa yang selamat lisannya dari mencela mereka, insya Allah selamat agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.